PSBB jilid kedua. Gila, PSBB lagi bro. PSBB jilid kedua. Balik lagi dengan Ivan dari Katakan Podcast. Ya, gue kali ini lagi sambil nyetir. Dan gue berpikir kayaknya PSBB ini sesuatu yang patut untuk kita bicarakan bersama sebagai masyarakat yang tinggal di Jakarta. Oke, jadi gue pengen ngasih pandangan tentang PSBB jilid kedua yang akan mempersulit banyak pihak, tapi juga akan menguntungkan kita juga. Jadi gini, gue kasih disclaimer dulu. Satu, gue bukanlah seorang pendukung ataupun juga orang yang benci dengan kepemimpinan dari Pak Anies Baswedan. Gue orang yang akan mendukung keputusan dia jika gue lihat keputusannya bagus, kebijakannya oke, dan punya manfaat kepada at least 80% masyarakat Indonesia. Masyarakat Jakarta. Masyarakat Indonesia lagi. Nanti gosipnya gue ngomongnya gubernur Indonesia lagi kayak di media sosial. Nah, kemudian gue juga akan menentang jika kebijakan dari dia tidak membantu masyarakat Jakarta. Nah, PSBB ini merupakan salah satu kebijakan dia yang boleh dibilang kontroversial, tapi sekaligus juga ada untungnya. Jadi ini bukan kayak semacam kebijakan yang udah pasti merugikan masyarakat Jakarta, enggak juga. Ini kebijakan yang di satu sisi menguntungkan, di satu sisi juga merugikan. Oke, mari kita bahas satu persatu. Satu gini, gue sadar PSBB itu punya dampak yang buruk kepada masyarakat ekonomi kelas bawah. Itu gue sadar banget, ya. Boleh dibilang gini loh, gue punya banyak kenalan bukan temen, kenalan yang memang masyarakat ekonomi kelas bawah. Gue dulu kerja di daerah Kuningan, dan gedung kantor gue kerja itu belakangnya persis itu perkampungan. Nah, gue dan teman-teman gue setiap hari kalau makan ke belakang kampung itu, di situ ada warteg. Nah, gue makan di situ. Wartegnya itu dalam rumah. Nah, gue makan di situ, gue bareng makan sama keluarga mereka. Dan gue ngeliat memang itu satu rumah tuh cuman ada ruang tamu, depan ruang tamu yang dipakai untuk jadi warteg, dan juga ada lagi ruang tengah atau ruang keluarga yang dipakai untuk nonton TV sekaligus tidur. Belakangnya lagi toilet. Jadi udah cuma itu doang tuh rumahnya. Cuma 3 petak doang bentukannya. Nah, di situ gue sadar bahwa masyarakat ekonomi kelas bawah itu sangat banget kena dampak dari WFH. Lu kerja dari rumah, otomatis lu gak makan di warungnya dia. Otomatis juga kalau lu gak makan di warungnya dia, ya gak ada orang yang makan kan gitu. Cuma paling ya orang-orang di kampung itu doang yang makan di situ, sisanya emang gak ada. Tapi ya boleh dibilang market terbesar mereka adalah orang yang kerja di kantor tersebut. Kita gak usah ngomongin soal ojol dan lain-lain lah. Gua anggap ojol itu sama lah kayak mereka. Penghasilan mereka per bulan secara keuntungan paling sekitaran, ada yang 3 juta, ada yang 5 juta, mungkin ada juga yang 10 juta, tapi ya tergantung jumlah wartegnya juga, dan tergantung seberapa ramainya juga. Tapi poinnya cuma satu, masyarakat kelas bawah itu akan merasakan dampak ekonomi yang paling luar biasa. Kedua siapa? Kedua adalah usaha kecil menengah, UMKM. UMKM udah pasti kena banget. Kalau zaman dulu, tahun 2008 ya kalau nggak salah, krisis ekonomi, UMKM itu gak kena dampak dan mereka menyelamatkan bangsa ini. Tapi tahun ini adalah tahun dimana ya boleh gue bilang ini tahun numpang lewat, tahun lu latihan bertahan hidup gitu. Dan UMKM kena karena semua negara kena, kita kena, dan gak ada yang bisa nyelamatin kita selain diri kita sendiri. Nah, yang gue lihat dari Indonesia adalah begini, kita pasrah terhadap corona. Ketika Pak Jokowi bilang, udahlah kita bersahabat dengan corona, artinya apa? Kita hanya menunggu sampai vaksin muncul. Sekarang lu tinggal berharap aja, kalau Januari vaksin itu benar-benar ada, lu berharap dia langsung benar-benar berhasil. Udah selesai. Jangan ada kata, ini vaksin gagal. Kalau sampai vaksin ini gagal, percaya sama gua, kita akan ada lagi PSBB jilid 3, 4, 5. Pasti ada. Ya, itu udah pasti ada. Pakar ekonomi, pakar kesehatan, mereka bilang kasus corona ini mungkin bisa sampai tahun 2022. Dan gue percaya dengan cara penanganan seperti ini di Indonesia, yang sistemnya gas, rem,
Udah pasti. Karena gini, Indonesia bukanlah negara yang kaya. Kalau lu berpikir bahwa tapi Pak, politikus bilang Indonesia tuh kaya gitu. Percaya sama gua, itu cuma jargon untuk mengambil hati masyarakat Indonesia yang supaya ngebangga-banggain Indonesia doang aja. Kenapa gue bilang Indonesia tuh gak kaya? Satu, kalau Indonesia kaya, udah pasti lu total lockdown. Oke? Indonesia kaya, lu udah pasti kota-kota lu itu yang kena coronanya banyak, kayak Jakarta, Surabaya, dan lain-lain, itu pasti total lockdown. Sehari 3 kali lu bakal dikasih nasi kotak sama pemerintah. Udah pasti. Ya, tapi kan kenyataannya nggak ada yang kayak gitu. Kita nggak total lockdown, ekonomi harus tetap berjalan. Kita adalah negara di mana pemerintah harus memilih salah satu, kesehatan atau ekonomi. Lu nggak bisa jalanin dua-duanya. PSBB adalah cara pemerintah untuk menjalankan kedua-duanya. Lu tetap sehat, lu tetap bisa bekerja dan jualan. Namun permasalahannya adalah, nah ini permasalahannya nih bro, ekonominya pun nggak bisa optimal. Ekonominya nggak bisa optimal, PSBB-nya juga tidak optimal. PSBB juga nggak optimal. Lu tetap akan ngelihat kok orang-orang masih keluyuran di jalanan. Lu masih tetap akan ngelihat. PSBB adalah langkah tengah-tengah. Gue bilang, langkah nanggung. Tapi nggak ada cara lain. Kalau lu semua pada berisik kayak, gue mau total lockdown, kentut lah. Gue bilang, sorry nih, ngomong kasar ya gue. Mungkin tapi gue pikir aja, tapi lu pikir pakai logika. Kita nggak punya duitnya, gitu aja. Indonesia nggak punya duitnya bro untuk benar-benar total lockdown. Kita bukan Cina. Even Amerika aja nggak melakukan itu. Amerika yang duitnya juga banyak loh, nggak melakukan hal itu, nggak melakukan total lockdown untuk kota-kota tertentu tuh tidak dilakukan, gitu. Ya ada lah mungkin, tapi juga nggak banyak gitu yang benar-benar di total lockdown. Nah, balik lagi, gue secara pribadi 60% gue mendukung adanya PSBB dari Pak Anies. Tapi ingat, bukan karena gue pendukung Pak Anies. Gue punya prinsip badan lu tuh harus sehat bro. Oke? Duit bisa dicari, yes. Gue percaya gini, kalau lu punya mental orang kaya, lu punya mental untuk bekerja, lu punya mental buat nyari duit, mau PSBB berapa kali pun, semiskin-miskinnya lu pun, lu bisa punya cara untuk nyari duit. Kenapa gue berani ngomong gitu? Gue punya tetangga, persis tetangga gue nih, seberang rumah gue beda cuma jalan sekitar 2 rumah. Dia itu juragan kaos kaki custom. Wah keren banget lah pokoknya. Produksinya tinggi. Semenjak PSBB bulan Maret, istrinya dan dia itu masak di rumah, jualan di komplek, makanan untuk orang-orang komplek, jualan. Ya gue yakin omsetnya sih, omset jualannya gak segede jualan kaos kakinya dia, gue yakin. Tapi dia bisa bertahan hidup. Untuk saat ini, corona begini, lu udah pikirnya bertahan hidup aja lah. Lu gak usah mikirin yang aneh-aneh lah. Lu gak usah mikirin ekspansi, whatever gitulah. Lu bisa bertahan hidup, lu bakal aman 2021. Gue bahkan nganggep gini, lu para UMKM, udah lu jangan mikirin apa-apa lagi tahun 2020. Yang lu pikirin cuma satu di tahun ini. Satu, lu bisa bertahan atau enggak. Kedua, apa rencana lu di tahun 2021. Itu aja. Lu udah anggap gini deh. Ini kan bulan apa sekarang? 8 ya. Bulan 9, sorry. Ini bulan 9. 2020 tinggal 3 bulan. Kalau lu masih mikirin kayak, aduh gue bisa gak ya begini, aduh gue bisa gak ya begitu, lu mengeluh, gue mohon maaf aja nih, lu akan kacau men. Saat ini lu pikirin aja dulu 2021 lu mau ngapain. Karena kalau lu udah pikirin 2021 mau ngapain, lu akan langsung tancap gas di bulan Januari kalau nggak ada PSBB lagi. Gitu ya. Tapi itu sih poinnya. Gue jujur gini, gue setuju PSBB ini diadakan karena udah darurat posisinya. Kalau dalam waktu 1 minggu lagi dari 3 hari yang lalu, rumah sakit di Jakarta full, mati lah. Lu mau taruh di mana lagi orang-orang yang sakit? Gue punya temen, emak gue punya temen, dia udah 2 bulan dan udah 3 bulan ada di Wisma Atlet. Yang satu di Wisma Atlet, yang satu di rumah sakit. Bayangin lu. Sekarang gini, kalau lu katakanlah lu sakit corona, lu dirawat 1 bulan. Selama 1 bulan itu ada lagi orang-orang yang masuk, tapi lu belum keluar
kan otomatis penuh dong tuh rumah sakit. Nggak mungkin jadi nggak penuh kan. Nah itu yang terjadi gitu. Gue tahu dampaknya pada bisnis kayak gimana. Gue sendiri merasakan kok. Gue bahkan ya, gue jujur nih, agensi gue itu dapetin klien yang untungnya klien gue itu tidak terkena imbas corona secara penuh. Ya kena imbasnya, tapi nggak full lah gitu. Karena kan orang nahan duit sekarang, ya kan? Orang tuh sekarang nahan duit, men. Nggak ada orang yang mau hambur-hamburin duit kalau nggak terpaksa gitu. Jadi orang nahan duit. Kalau orang nahan duit ya otomatis kan semua industri kena lah gitu. Tinggal bedanya lo kenanya seberapa banyak gitu kan. Nah, klien gue juga nahan duit untuk marketing mereka gitu. Ya kalau dia nahan duit otomatis kan gue kena imbas juga. Ya dong. Ya gue langsung pikirin aja, udahlah 2020 ini gue pakai buat mikir 2021 gue mau ngapain. Karena masalahnya gue cuman anggap 2020 ini masa-masa ini aja udah, masa-masa penyelamatan aja udah gitu, masa-masa penyelamatan diri aja. Lu nggak usah mikir gimana, pengembangan semua di tahun 2021 atau mungkin 2022. Gua jujur juga salah satu orang yang kesel dengan tahun 2020 dan juga PSBB. Tapi gua nggak bisa marah-marah. Gua mau komplain gimana ke pemerintah? Gua tahu pemerintah juga pusing gitu. Sekarang gini, kemarin gue baca dari salah satu Instagram story punyanya artis dengan follower banyak. Dia ngoceh-ngoceh karena banyak masyarakat ekonomi kelas bawah yang akan tertekan lagi akibat PSBB. Tapi gini deh, kita kesampingkan dulu urusan politik. Kalau lu gak suka Anies, gue gak peduli. Lu suka Anies pun gue gak peduli. Kita kesampingkan permasalahan lu suka atau enggak dengan Pak Anies. Gubernur manapun atau pemerintah manapun yang ngurusin Indonesia atau ngurusin Jakarta, mereka udah tahu dapurnya tuh kayak apa. Mereka udah tahu seberapa nggak punya duitnya kita, ya. Mereka udah tahu itu. Mereka pun pasti akan melakukan PSBB. Jadi jangan lu pikir kayak, sorry nih ya, kalau lu pendukung Ahok, pasti lu nggak suka Anies. Kemungkinan besarnya kayak gitu. Lu pasti akan mikir seolah-olah Pak Ahok akan bisa mengatasi corona. Enggak juga. Paling tetap PSBB, taruhan aja sama gua gitu. Jadi lu jangan mikirin politik. Salah kalau lu mikirin politik di saat kayak begini. Lu pikirin gimana cara lu bertahan hidup di saat corona. Itu aja. Dan percaya nggak percaya, dengan sistem gas rem ini, kemungkinan akan ada PSBB lagi. Gua nggak tahu di bulan apa. Ya tinggal tunggu aja kalau misalnya. Ya kalau pokoknya intinya sih kalau vaksinnya masih belum begitu luas di Indonesia, maksudnya belum benar-benar meluas di Indonesia tuh vaksin, semuanya belum kebagian, kemungkinan PSBB akan terjadi lagi. Dan itu juga dengan kalau corona masih ada. Dan gue kasih tau lagi, lu gak usah mikirin corona di Indonesia itu ada fase puncak, fase turun, gak ada. Ya, di Indonesia tuh gak ada fase puncak ataupun fase turun. Kita akan terus jalan seperti ini kok gitu. Jadi kalau lu berpikir bahwa corona di Indonesia ada fase puncak ini, kita bahkan belum sampai ke fase puncak, kita bahkan belum sampai ke fase 1. Lah, emang gak ada. Fase itu emang tidak ada di Indonesia. Karena kita jalanin ini ya untuk sampai ketemu vaksin doang gitu. Jadi sistemnya udah siapa yang kuat, yang bertahan hidup aja udah. Karena gimana? Kita nggak mungkin total lockdown kayak tadi gue bilang. Duitnya tidak ada, jujur-jujuran aja gitu. Nah sekarang gini, pandangan gue soal gimana cara lu bertahan hidup dengan bisnis lu. Ini mau gak mau, lu harus benar-benar bersentuhan dengan teknologi. Buat lu semua yang udah berada di zona nyaman dengan bisnis konvensional, tradisional, offline, lu udah harus benar-benar belajar atau mengerti tentang yang namanya internet marketing. Ya, itu lu mau gak mau deh, gak punya pilihan, lu harus ngerti itu. Lu harus belajar internet marketing dari manapun caranya. Oke, lu belajar internet marketing, mau gak mau. Kenapa? Semuanya online. Kalau dulu lu gak online oke lah. Sekarang lu dipercepat untuk online. Mau gak mau, habis gimana? Offline lu gak bisa dagang. Ya satu-satunya cara adalah menggunakan jalur internet gitu. Kita semua udah tinggal dalam teknologi, dan kita semua saat ini dipercepat
oleh keadaan untuk bersentuhan dengan teknologi langsung. Pilihannya tinggal lu merasa gaptek atau lu mau tetap hidup. Udah itu aja sih. Kalau gua mah mau gak mau. Kalau lu merasa kayak aduh kayaknya gue gaptek segala macem dan lain-lain, dan lu mungkin udah tua, lu merasa kayaknya udahlah gitu, anak lu mungkin bisa ngebantuin lu, ya. Gue saranin lu masuk ke dalam dunia internet secepat mungkin, karena keadaannya udah menuntut lu seperti itu. Dan ingat, perkuat mental lu, karena selama lu tinggal di Indonesia, semua gak akan berjalan dengan mulus. Oke, kita ini sebuah negara yang sistemnya juga belum rapi dan lain-lain. Gue sering bilang sama temen gue yang mau buka bisnis, ya, gue bilang sama dia gini, kalau lu mau buka bisnis di Indonesia, lu tuh harus cerdik. Lu gak bisa cuman rajin, tuh lu gak bisa. Lu harus cerdik, gue bilang, karena kita sistemnya belum rapi gitu. Ini bukan kayak lu ngomongin negara-negara maju yang sistemnya udah rapi. Indonesia belum seperti itu. Jadi lu mesti siap. Oke? Buat gue saat ini, keputusan pemerintah terkait PSBB, mau gak mau, suka gak suka, lu harus setuju. Karena pemerintah saat ini mengedepankan ekonomi dan juga kesehatan sebisa mungkin dia buat di saat yang bersamaan. Iya, ya, kayak tadi gue bilang di awal, sebisa mungkin mereka jalanin itu keduanya. Pemerintah kita dalam kondisi harus memilih satu, lu mau sehat atau lu mau ekonomi naik tapi sakit. Yang mereka lakukan adalah jalan di dua kaki, kanan dan kiri mereka jalanin secara bersamaan. Tapi mereka tahu sistemnya harus gas ngerem gini. Mereka nggak bisa ngegas terus, mereka juga nggak bisa ngerem terus. Oke? Buat lu semua yang dalam kondisi kesulitan secara ekonomi karena corona ini, gue bisa paham kok. Gue baca di LinkedIn banyak banget orang-orang yang statusnya dulu pegawai di tempat A, tempat B, kemudian kena layoff. Gue punya temen yang dia punya 100 pegawai, sekarang yang kerja sama dia tinggal sisa 60. Dan kalau PSBB ini berjalan lagi, rencananya kan 2 pekan ya, 2 minggu. Kalau berjalan lancar 2 minggu, gue rasa teman gue nggak perlu nge-layoff pegawai lagi. Tapi kalau berjalan 2 bulan, kayaknya sih di-layoff lagi tuh pegawai dia sisanya. Gitu. Nah, lu harus siap-siap aja terus gitu. Buat gue, PSBB ini sebisa mungkin lu bener-bener deh jalanin protokol kesehatan lah. Sebisa mungkin. Kalau nggak perlu-perlu amat, lu nggak usah keluyuran, apalah gitu. Karena memang ya kayak gue bilang tadi, saat ini kondisinya kita mengedepankan kesehatan. Oke? Ya, sampai jumpa lah di podcast berikutnya, episode ke-5 ya, minggu depan gue bikin lagi. Moga-moga lu semua semangat lah untuk buat jalanin hidup dengan corona. Ingat, tetap perkuat mental lu, optimis lah. Kalau lu punya mental optimis, lu tahu pasti ketemu caranya untuk melakukan sesuatu. Percaya aja. Lu punya skill, lu punya optimis, lu punya mental yang bagus. Percaya sama gua, lu bisa dapetin rezeki lu balik. Lu bisa tebelin lagi dompet lu. Dari sini lu akan udah tahu nih, kalau ya lu harus nabung sih gitu. Karena keadaan-keadaan kayak gini akan sangat-sangat diperlukan lagi nantinya ke depan. Oke? Sampai jumpa. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang kapanpun kalian mendengar. Stay safe dan healthy. Sampai jumpa.